makukahu subhatahu wa qudumahu subhatahu wal khiyatata subhatahu was safara subhatahu. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hassal masyayikh dan sungguh hassa telah menganjurkan siapa al-masyayikhu masyayikh guru-guru salapan baik masyayikh ulama-ulama salaf wa khalapan dan ulama-ulama khalaf ala amalil hirbati atas pekerjaan al-hirbati mata pencaharian tab'an halnya mengikuti lil Qur'anil azimi kepada Qur'anil azim wa sunnati syarifati dan sunnah syarifah yang mulia wa ashhadahum fi dzalika dan memberikan kesaksian atau mencontohkan hum kepada mereka fi dzalika di dalam demikian itu ya al-hirfah amalil hirfah siapa as-sadatu syajiliyatu ya tuanku pemimpin thariqah syajiliyah fakana syaihu Abul Hasani Asy-Syadzili maka ada tuan guru Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah ta'ala yaqulu yaitu berkata tuanku guru Abu Hasan Asy-Syadzili apa perkataan daripada tuanku guru Abu Hasan Asy-Syadzili maniktasaba man barang siapa iktasaba berusaha bekerja begitu ya mempunyai mata pencaharian waqama dan melaksanakan orang tersebut bi faraidi rabbih ta'ala alaihi dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Tuhannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala alaihi atas orang tersebut faqad kamulat maka sungguh kamulat telah sempurna apa mujahadatuhu mujahadahnya orang tersebut. Kemudian jamaah sekalian ya selanjutnya kemudian guru-guru kita para ahli thariqah, para ulama sufi, masyayikh thariqah, termasuk pendiri thariqah Asy-Syadziliyah, tuanku guru Abu Hasan Asy-Syadzili, guru-guru kita, masyayikh kita menganjurkan kepada kita sekalian untuk mempunyai pekerjaan. Jadi muti apa? Muti punya kerjaan. Apa aja kerjaannya ya yang tani yang ngajar yang jadi buruh begitu apa aja yang jadi pedagang yang kerja kantoran pegawai negeri swasta semuanya dia punya pekerjaan jadi sopir jadi kenek jadi jadi kenek segala macamnya dia harus punya apa amalul hirfah muti punya pekerjaan gitu itu guru-guru kita ya gitu itu guru-guru kita ngajarin kita para ahli thariqah gitu dan kemudian memberikan contoh guru kita wa ashhadahum
pekerjaannya yang mengikuti kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu qabla al-bi'sah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dagang, punya pekerjaan. Beliau jadi pedagang. Qabla al-bi'sah beliau mengembala kambing, ada pekerjaannya. Ba'dal bi'sah dikarenakan sibuk beliau dengan dakwah dan mengurus umat, ya, akhirnya itu hirfah, pekerjaan itu apa, ditinggalin. Tapi tetap Rasulullah ada kerjaannya, apa kerjaannya? Ngajar para sahabat. Tetap ada pekerjaannya, walaupun tidak spesifik kepada apa, menghasilkan sesuatu duniawi gitu. Dagang Ustaz. Dagang Nabi. Gimana? Dagang. Dagang dulu sebelum bisa. Setelah ba'dal bisa nggak dagang Rasulullah ya. Setelah diutus jadi Rasulullah, diangkat jadi Rasul, beliau tidak dagang, ditinggalin karena sibuk dengan dakwah. Tapi tetap Rasulullah ngajar kepada para sahabat. Ngajar Rasulullah, ikuti kepada sunnah Rasulullah, dan kita usaha mengikuti kepada Al-Quranul Karim. Quran udah menjelaskan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Tuh, carilah kamu akhirat. Disuruh nyari kita akhirat. Ya, tapi jangan lupa Al-Quran mengajarkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kita juga punya bagian yang harus kita ambil di dunia gitu. Jadi kita ngambil bagian kita di dunia, kita mesti punya kerjaan, mesti punya usaha, begitu ya tuh. Jadi kita jangan punya prasangka, jangan punya pemahaman, orang-orang sufi, orang-orang thariqah, dia enggak punya kerjaan. Punya dia kerjaan. Kenapa? Karena ulama thariqah, masyaikh sufiyah mengajarkan kita agar kita punya kerjaan, mata pencaharian. Gitu ya. Apa aja mata pencahariannya? Mesti ada. Kenapa? Amnul fitnah. Ya, saddul fitnah. Tuh. Makanya ulama-ulama kita jangan sangka tuh, wah sufi katanya apa, nggak punya kerjaan. Kenapa? Karena ulama sufi kita ngajarin, termasuk as-sadatu syajiliyah, tuan guru kita Abu Hasan Asyajili, beliau memberikan contoh kepada kita. Kenapa? Karena beliau seorang ahli thariqah, seorang sufi tapi pengusaha sukses. Kaya beliau ya, pengusaha tapi sufi thariqah. Kemudian tuanku guru Abu Hasan Asyajili, beliau mengajarkan kepada kita yaqul, beliau berkata, maniktasaba wa qama bi faraidi rabbih ta'ala faqad kamulat mujahadatuhu. Orang yang bekerja, kita kerja nih. Sekarang kita kerja di PT Maisha Makmur. Kerja kita. Maniktasaba, satu kita berarti udah punya. Kita punya kasab, punya pekerjaan, punya usaha. Sekarang kita kerja di PT Maisha Makmur. Wa qama bi faraidihi, kemudian kita apa? Menjalankan perintah-perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun salat Zuhur. Enggak ditinggalin salat yang wajib, yang Allah fardukan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita, dia enggak tinggalin. 5 waktunya berapa banyak orang yang kerja, banyak orang yang bermata pencaharian, berapa banyak orang yang berusaha tapi dia banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kayak begitu. Tapi alhamdulillah kalau kita satu usahanya alhamdulillah udah ada. Jangan lupa begitu Allahu Akbar salat Zuhur. Datang ya Allahu Akbar salat Asar. Kalau kita sudah bekerja kemudian kita melakukan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah sudah wajibkan kepada kita,
maka Abu Hasan As-Sajili, Thariqah Syadziliyah mengatakan faqad kamulat mujahadatuhu. Itu orang udah sempurna mujahadahnya kepada Allah. Udah sempurna sungguh-sungguhnya dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Sibuk nyari dunia, tetapi ibadah yang wajib nggak ditinggalin. Tuh, itu. Jadi kita mesti bangga kita, alhamdulillah ya Allah, kerjaan punya, sholat 5 waktunya nggak ditinggalin. Semoga kita masuk dalam kategori faqad kamulat mujahadatuhu. Sempurna mujahadah kita, sempurna kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Syaihu Abul Abbasi Al-Mursi, dan ada siapa Tuan Guru Abul Abbas Al-Mursi rahimahullahu taala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah taala, yaqulu, yaitu berkata Tuanku Guru Abul Abbas Al-Mursi, alaikum bisababi, wajib atas kamu sekalian, bisababi, apa ya? Wajib punya sabab. Jadi kita wajib punya sabab. Apa sebabnya? Kalau pengen punya duit, mesti apa? Kerja. Itu sabab namanya. Begitu ya? Itu sabab namanya. Gitu. Kalau pengen punya duit, mesti kerja. Sabab namanya. Gitu ya? Kalau pengen kecukupan, pengen jadi orang kaya, mesti punya usaha. Itu namanya sabab. Kalau pengen kenyang, mesti apa ya? Makan, namanya sabab. Makan itu jadi sabab. Jadi ulama-ulama kita mengajarkan kita mesti punya sabab. Apa sababnya kita pengen punya duit? Sababnya kerja. Bagaimana sababnya kita pengen ngasih kecukupan kepada keluarga kita, anak istri kita? Maka sababnya kerja, usaha. Bagaimana caranya anak istri kita kecukupan, makan ada, mau beli pakaian ada, begitu ya? Ada kebutuhan sakit, berobat, duitnya ada. Maka ulama mengajarkan kepada kita, alaikum bis sabab. Kita mesti punya sabab. Tuh, begitu. Wal yaj'al ahadukum, dan hendaklah menjadikan siapa salah satu dari kamu sekalian makukahu, akan timbangannya. Jadi makuk itu nama timbangan. Ya. Ya. Jadi makuk miqyalun ma'rufun kana yukalu fihi qadiman. Jadi dulu nimbang itu, naker itu namanya makuk. Takerannya namanya apa? Makuk. Dan hendaklah menjadikan salah satu dari kamu sekalian makukahu, takarannya, subhatahu, hendaklah dia jadikan jadi doa baginya. Supaya apa? Dia nimbang, dia naker jadi doa. Maka berarti nakernya, nimbangnya jujur, adil, begitu. Jadi doa namanya. Wa qudumahu subhatahu, datangnya subhatahu jadi doa baginya. Dia datang ke tempat pekerjaan jadi doa. Yang dagang datang ke pasar, datangnya dari rumah berangkat jadi doa. Begitu ya. Wal khiyatata subhatahu, dan menjahitnya subhatahu jadi doa baginya. Yang ngejahit kotak-kotak jadi doa baginya. Wassafara subhatahu, dan bepergiannya jadi doa baginya. Ya. Jadi semuanya jadi doa. Kenapa? Karena dia berjalan pada jalan sabab. Mesti ada sahabat. Gitu ya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Kahfi disebutkan, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Begitu ya. Dan kami jadikan bagi sesuatu sabab. Mati cuman satu, tapi sababnya bermacam-macam. Orang kaya satu, kaya itu satu,
Sababnya pengen kaya bermacam-macam. Begitu. Sukses satu, sababnya pengen sukses bermacam-macam. Gitu ya. Ada sabab semuanya. Ya. Gitu ya. Waqad ajma'al ulama'u, dan sungguh telah sepakat siapa ulama ala annal kasba wajibun. Ala annal kasba, atas sesungguhnya berusaha, bekerja, bermata pencaharian, yaitu wajib, wujuban muakkadan, dengan wajib yang dikuatkan, mulhiqan, yang menemui atau melekat, birut batil imani, dengan tingkatan iman. Dan sungguh telah sepakat ulama-ulama kita, apa sepakatnya? Bahwa berusaha itu, punya usaha itu, bermata pencaharian itu hukumnya apa? Wajib. Gitu. Jadi kita mesti punya apa? Mata pencaharian. Mesti punya kerjaan. Yang jadi gojek. Begitu ya? Tuh, apa usahanya gojek? Apa usahanya dagang? Apa usahanya tani? Apa usahanya kerja di pabrik? Apa usahanya kerja di kantoran? Ya. Kenapa? Karena ulama telah sepakat bahwa bekerja itu, bermata pencaharian itu hukumnya wajib. Tuh, ya. Jadi jangan salah itu. Jadi jangan kita punya pendapat, orang tasawuf mah gak kerja, jangan. Ya, kerja dia. Kenapa? Karena kerja itu mulhiqan birut batil iman, melekat dengan tingkatan iman. Ketahuan orang di situ imannya ke dalam pekerjaan, ketahuan. Yang dagang kalau imannya kagak ada, ngurangin timbangan, ngurangin takeran. Yang jelek dibilang bagus, begitu ya. Tuh, berarti kan ketahuan imannya di situ. Ya. Yang jadi pegawai negeri, jadi pejabat, ketahuan imannya di situ, birut batil iman, imannya ketahuan. Tuh, jujur, imannya bagus. Ternyata korupsi, maka ketahuan imannya sampai di mana imannya. Jadi orang mempunyai kasab, orang punya kerjaan itu menunjukkan kepada mulhiqan birut batil iman. Sampai di mana imannya kepada Allah ketahuan di situ. Gitu ya. Kenapa? Berapa banyak orang punya pekerjaan tapi imannya apa? Kagak ada. Tadi nipu orang, ngurangin timbangan, ngurangin takeran, begitu ya. Yang jelek dibilang bagus, korupsi, segala macamnya semua dilaksanain. Ya. Jadi ketahuan tuh dengan kasab rutbatil iman, tingkatan iman seseorang ketahuan di situ. Wa ma'lumun, dan diketahui anna man la kasbalahu, sesungguhnya orang la kasbalahu, yang tidak ada mata pencarian lahu bagi orang tersebut, fahuwa, maka bermula orang tersebut, yaitu kalmar'ati, seperti perempuan, la hizzalahu, yang tidak ada bagian lahu bagi orang tersebut, firrojulati, di dalam laki-laki. Jadi orang yang gak punya pekerjaan, orang yang gak punya mata pencarian, seperti perempuan yang enggak dapat bagian di laki-laki. Laki-laki ogah, enggak mau laki-laki. Asal ngelihat, enggak mau. Ngelihat, kagak mau. Kenapa? Karena bagiannya kagak ada. Orang yang enggak punya pekerjaan diibaratkan perempuan yang enggak punya bagian di laki-laki. Sendiri aja enggak ada pasangannya. Ya gitu. Nah, itu namanya orang nggak punya pekerjaan, ibaratnya begitu. Wa kana sahibul wasiyati rahimallahu ta'ala yaqulu, dan ada siapa sahibul wasiyah? Siapa itu sahibul wasiyah? Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimallahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah ta'ala, yaqulu, yaitu berkata,
sahibul wasiyah, hukmul fakiril ladzi, bermula hukumnya orang fakir, alladzi lahir patalahu, yang tidak ada mata pencaharian, yang enggak ada pekerjaan, lahu bagi orang fakir, yaitu hukmul bumati, seperti hukumnya ya burung gagak atau burung hantu, seperti hukumnya burung hantu, as-sakinati, yang berdiam atau bertempat tinggal, fil kharabi, di sebuah nama pohon. Khorob namanya nama pohon, namanya pohon khorob. Laisa fiha, yang tidak ada fiha di dalamnya ini burung hantu, naf'un, apa manfaat, li ahadin, bagi seseorang. Gitu ya. Jadi Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani sahibul wasiyah, beliau berkata, hukumnya orang fakir yang tidak punya pekerjaan itu seperti burung hantu yang netep di pohon khorob yang nggak ada manfaatnya. Begitu doang. Nggak ada manfaatnya. Ya. Orang ngedeketin takut, ngedenger suaranya takut. Laisa lahu naf'un, nggak ada manfaatnya. Jadi orang fakir nggak punya pekerjaan itu kayak burung hantu yang nggak ada manfaatnya. Gitu ya. Jadi disuruh tuh, yang fakir disuruh apa? Disuruh biar apa? Biar berkecukupan. Yang fakir biar apa? Biar dia punya kecukupan. Disuruh ngapain? Orang ulama disuruh kerja. Tuh sampai begitu ulama tuh. Ulama sufi ngajarin kerja, usaha. Ya, gitu. Ya. Tapi usahanya niatnya lillahi ta'ala, jangan niat kaya, jangan. Saya pengen usaha biar kaya, salah. Usaha lillahi ta'ala, menggugurkan kewajiban. Urusan kaya itu min fadlillah, karunia Allah. Wa iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Orang oleh Allah dikasih kekayaan itu karena min fadlih, karunia Allah. Gitu. Banyak orang yang kerjaannya biasa aja tapi kaya. Gitu ya. Jadi nggak menentukan orang usaha jadi kaya. Oleh karena itu ketika kita bismillah berusaha, bismillah kita kerja, bismillah kita punya mata pencarian, niatkan kita kerja lillahi ta'ala, karena Allah. Urusan kayanya segala macamnya Allah yang punya, bukan urusan kita itu mah. Gitu ya, gitu. Jangan. Kalau ente nanti kerjanya pengen kaya, gak kaya-kaya. Tapi kalau niatnya ibadah, insya Allah kaya. Gitu. Ya. Kalau niatnya ibadah, insya Allah kaya. Tapi kalau niat kerja pengen kaya, gak kaya-kaya ente. Gitu. Kurang bawaannya. Tapi kalau niatnya ibadah, insya Allah kaya. Kaya, hatinya kaya, gitu kan? Iya. Orang itu yang paling bahagia kaya hati. Hatinya kaya, cukup, gitu ya. Kurang wajar, tapi kurang apa? Nggak bikin dia pusing. Gitu. Walamma zahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birisalati, dan tatkala telah jelas, telah nampak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birisalati, dengan risalah, lam ya'mur, tidak memerintahkan Rasulullah ahadan, seseorang, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Rasul, bitarkil hirfati, dengan meninggalkan pekerjaan, allati biyadihi, yang tetap di tangannya ini ashabir Rasul, bal aqarrahum, tetapi aqarrahum, menetapkan Rasulullah hum, kepada para sahabat, ala harifihim, atas pekerjaan-pekerjaan mereka, wa amarahum, dan memerintahkan Rasulullah hum, kepada para sahabat, bin nushi, dengan tulus, ikhlas, fiha, di dalam pekerjaan. Walamma zuhara,
tatkala Rasulullah diangkat jadi Rasul. Ya, berarti ba'dal bi'tsah. Setelah Rasulullah diutus jadi Rasul, diangkat jadi Rasul, Rasulullah lam ya'mur ahadan bitarkil hirfah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan sahabatnya untuk ninggalin pekerjaan. Malah Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, aku paling senang ya dengan orang yang tangannya kasar. Kenapa? Karena kerja, dipakai kerja, macul. Biasanya kan kalau yang tangannya kasar kan orang-orang yang kerja kasar ya, macul, tukang, kan begitu, kasar tangannya. Tapi dia bekerja, itu Rasulullah paling senang daripada orang yang nggak punya pekerjaan. Rasulullah nggak pernah merintah sahabatnya untuk nggak kerja, tapi Rasulullah wa aqarrahum ala harifihim. Rasulullah bilang, tetaplah kamu sekalian atas pekerjaan kamu sekalian. Wa amarahum, dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk tulus, ikhlas di dalam pekerjaan. Kerja kalau ikhlas, kerja itu kalau tulus, enteng, begitu ya. Itu di bawahnya apa? Enteng. Tapi kalau ente kerja, ente kagak ikhlas, nggak tulus, itu pekerjaan enteng jadi berat. Kenapa? Karena kerjaannya hatinya sambil ngegurutu, mulutnya sambil ngomel, begitu ya. Otaknya kemana-mana pikiran. Akhirnya apa? Berat udah. Tuh. Tapi kalau ikhlas, hatinya adem, mulutnya adem, pikirannya adem, kerjaan jadi enteng. Kenapa? Ikhlas karena Allah. Gitu ya. Jadi yang nyukupin ente Allah, bukan pekerjaan, bukan. Ya, gitu. Berapa banyak orang punya pekerjaan, berapa banyak orang punya gaji, tapi merasa nggak cukup dengan gajinya. Banyak. Begitu ya. Nggak cukup, kurang aja ya. Tuh. Berarti kalau ente punya gaji kurang, bawahnya kurang, itu barangkali niatnya kagak bener tuh. Ya, niatnya kagak bener, niatnya yang bener. Lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Gitu. Niatnya yang bener. Insya Allah kalau niatnya benar, Allah kasih kecukupan, Allah kasih keberkahan. Wa kana qaddasallahu sirrahu, dan ada siapa sahibul wasiyah, Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, qaddasallahu sirrahu, moga-moga mensucikan siapa Allah subhanahu wa ta'ala sirrahu, akan rahasia-rahasianya ini sahibul wasiyah. Yaqulu, yaitu berkata ini sahibul wasiyah, al-kamilu, orang yang sempurna, yaitu mayyusliku, orang yang memperjalankan jalan. Orang tersebut an-nasa kepada manusia, wahum, dan halnya bermula manusia, yaitu fi harifihim, di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. La, tidak disebut orang yang sempurna, may ya'muruhum, yaitu orang ya'muruhum yang memerintahkan orang tersebut, hum kepada manusia, bitarkil hirpati, dengan meninggalkan pekerjaan, hatta yuslikahum, sehingga memperjalankan jalan ini orang tersebut, hum kepada manusia. Siapakah yang disebut dengan al-kamil? Begitu ya? Gitu. Orang yang disebut dengan julukan al-kamil, orang yang sempurna, orang yang memberikan suluk, orang yang memberikan jalan kepada seseorang. Ente yang rajin ibadahnya ya, begitu. Ya, ente tobat kepada Allah ya. Tobat kepada Allah yang banyak. Baca istighfar yang banyak. Yang wajib jangan ditinggalin ya. Yang sunnah dihidupin ya. Itu namanya apa? Ngajarin suluk. Namanya yuslikun nasa. Begitu ya. Cuman ini orang tersebut yang kamil, dia mengajarkan kepada orang lain untuk
perjalanan suluk wahum fi harofihim, dalam keadaan orang tersebut di dalam pekerjaan mereka. Bayangin coba ya, ngajarin suluk kepada orang, tobat yang banyak, istighfar yang banyak, sholat wajibnya jangan ditinggalin, yang sunnahnya dihidupin. Ini orang yang diajarin punya pekerjaan. Jadi tukang, jadi pegawai, jadi pedagang, jadi petani. Yang dia ajarin petani, yang dia ajarin pegawai, yang dia ajarin apa? Buruh. Ya, yang diajarin buruh mah dia. Gitu, bayangin coba. Kalau dia berhasil, ini al-kamil namanya. Dia punya murid, dia punya anak buah, nah punya murid. Diajarin suluk. Itu muridnya Masya Allah. Ya, tukang dagang tapi yang wajib nggak ditinggalin. Pedagang tapi yang sunnahnya dihidupin. Pedagang malamnya dia bangun. Kenapa? Gurunya yang ngajarin untuk berjalan di dalam suluk. Ya, dan gurunya nggak pernah nyuruh. Ente, kalau ente pengen ngikutin suluk, kalau ente pengen ibadah kepada Allah, biar tenang, biar anteng, tinggalin pekerjaan. Itu bukan kamil namanya. Ya, jadi kalau ketemu guru yang ngajarin kepada kita, ayo ibadah yang rajin, ibadah yang banyak, tapi pekerjaannya disuruh dawe, tinggalin, itu bukan al-kamil namanya. Al-kamil itu guru yang sempurna, itu ngajarin muridnya, tapi muridnya dalam keadaan dia punya pekerjaan. Itu kalau ada guru yang ngajarinnya, ente kalau mau ibadah yang benar, biar ibadahnya full, udah berhenti dari kerjaan, jangan kerja, berhenti. Nanti kalau ente udah berhenti kerja, baru ente ibadah suluk. Nah itu bukan al-kamil namanya, bukan guru yang sempurna. Gitu. Jadi guru yang sempurna itu biarin muridnya punya pekerjaan, biarin muridnya berusaha, punya usaha. Jadi bos, jadi usaha, tapi suluk jalan, ibadah jalan, itu yang paling hebat. Ya, susah itu. Ya, nggak bisa. Wah, hebat kalau orang nggak bisa kayak begitu, Masya Allah. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kenapa? Dia sibuk di dalam urusan dunia, tapi ibadah kepada Allah, suluknya nggak ditinggalin. Hebat. Nah itu. Fa'innahu, maka sesungguhnya kelakuan, ma min amrin masru'in, tidaklah daripada urusan yang disyariatkan, illa kecuali wa yumkinul arifu, dan mungkin siapa al-arif, orang yang mengetahui, al-arif yaitu ayyusola, bahwasanya ayyusila menyampaikan, ini arif sahibahu, akan orang yang mempunyai amrun masyru' ila hadratillahi ta'ala, ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, minhu, daripada ini amrin masyru', bi khilafil umuril lati lam tusra', berbeda dengan urusan-urusan yang tidak disyariatkan. Setiap sesuatu yang disyariatkan, orang kerja disyariatkan oleh agama. Ayo, kalau pengen ini, ada punya duit, kerja. Itu namanya berarti kerjaan itu oleh agama diapain? Disyariat, namanya amrin masyru'. Setiap sesuatu yang disyariatkan, kemudian ada guru al-arif billah, ada guru al-kamil yang menjalankan, yang menuntun seorang muridnya dalam keadaan dia punya pekerjaan, dalam keadaan dia bekerja, tetapi dia tuntun muridnya untuk bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesibukannya dalam pekerjaan. Itu guru, benar-benar guru namanya. Namanya apa? Al-kamil, al-arif namanya. Gitu ya. Wa kana yaqul, dan ada siapa sahibul wasiyah, yaqulu, berkata sahibul wasiyah, al mu'minul muhtarifu,
bermula mukmin yang punya pekerjaan, yaitu akmalu lebih sempurna. Di sisiku, kata Sahibul Wasiyah ya. Minal majadibi, daripada orang-orang yang mempunyai kepribadian yang menarik. Jadi madadib itu orang-orang yang mempunyai kepribadian menarik. Min masyayikh zawaya, daripada guru-guru masyayikh yang tinggal di pojok-pojok. Alladzina, yang yakuluna, mereka makan bidinihim, dengan agama mereka. Walaisa biyadihim, dan tidak ada biyadihim, di tangan mereka apa, hirfatun, mata pencaharian, dunyawiyatun, yang duniawi, ta'ifuhum, yang menjaga ini mata pencaharian, hum, kepada mereka, an sodaqatin nasi, daripada sedekah manusia, wa ausahihim, dan kotoran manusia. Nah, ingetin tuh. Wa kana sahibul wasiyah, tuan guru kita Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan, menurut saya tuh, menurut saya, ya, seorang mukmin yang sempurna itu, seorang mukmin yang punya pekerjaan, seorang mukmin yang punya mata pencaharian, itu lebih sempurna. Menurut beliau, lebih sempurna daripada masyayikh, ya, orang-orang yang tinggal di pojok-pojok sono tuh, menyendiri, di tengah hutan, di tengah gunung, di atas gunung. Minal madadib, yang menarik perhatian. Wih, ada tuh di tengah hutan orang ibadah aja kerjaannya. Itu namanya masyayikh zawaya namanya. Itu banyak, ada di tempat saya ada begitu. Ada orang tinggalnya di situ nggak ngapain, ibadah aja terusan. Madadib namanya. Orang-orang yang mempunyai keberanian menarik, jadi bikin orang tertarik. Hebat amat ya, ibadah aja gitu ya. Yang mereka yakulu bidinihim, mereka makan dengan agama mereka. Paham gak? Nah, ya, jadi nggak punya kerjaan, ibadah siang malam ibadah. Orang tertarik, akhirnya orang datang. Gara-gara ngelihat mereka ibadahnya kelihatan beda dengan yang lain, orang datang. Akhirnya begitu orang datang, ngasih sedekah. Ya, gitu. Kalau ibarat di Banten namanya ahlul hikmah. Enggak tahu hikmah. Ya, tukang hikmat gitu. Ia nggak punya pekerjaan, kerjanya sila. Nah, gitu. Datang tamu, ada masalahnya, yaudah, ya, gitu. Transaksi sekian, gitu. Ngewirit, wow, jikir, juwirit, gitu ya, gitu. Nggak punya kerjaannya begitu aja udah, ngewirit, gitu ya. Ya, kulu bidinihim, dia makan dengan sabab agama dia. Dia ngarepin sedekah-sedekah dari manusia. Wa ausahim, dan kotoran-kotoran manusia. Emang ada kotorannya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ngeluarin zakat, apa ayatnya itu? Ayatnya apa? Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil oleh kau wahai Muhammad min amwalihim, daripada harta-harta mereka, shadaqatan, sedekah, zakat yang wajib. Ngapain diambil oleh Rasulullah? Tutahhiruhum, membersihkan, mensucikan mereka. Berarti begitu nanang ngeluarin zakat, berarti nanang itu sama aja ngeluarin tainya. Gitu. Jadi begitu nanang ngeluarin zakat, itu nanang sama aja ngeluarin tai nanang, kotorannya dikeluarin. Diterima sama saya zakat nanang, maka saya nerima tainya siapa? Tainya nanang.
Gitu. Jadi begitu orang ngeluarin zakat, dia lagi ngeluarin tainya. Orang lagi ngeluarin zakat, orang lagi ngeluarin kotorannya. Maka disebut dengan wa'ausahihim. Apa namanya? Wa'ausahihim.